Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Haliza dengan NIM 230906050. Saya mengerjakan tugas individu saya yang berupa self-recording monolog yang berjudul Comparative Study on Authoritarian Developmentalism, Rwanda and Azerbaijan. Dengan judul spesifik Otoritarianisme Berkedok Pembangunan, Studi Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Terpimpin dan Represi Politik di Rwanda dan Azerbaijan dalam mata kuliah Perbandingan Politik dengan dosen pengampu Bapak Aidil Arifin SOS MA. Memasuki pembahasan, terkadang stabilitas itu datang dengan harga yang tak terlihat. Ia berwujud jalan-jalan bersih, gedung tinggi yang megah, indikator ekonomi yang menjulang, tapi menyimpan sesuatu yang sunyi di balik angka-angka. Nah, dalam dunia yang mengajar pembangunan, kita akan melihat dua negara yang sering dipuji karena kedisiplinannya, pertumbuhan ekonominya, dan transformasi infrastrukturnya, yaitu Azerbaijan dan Rwanda. Tapi apa yang terjadi di balik layar kemajuan itu? Nah, mari kita mulai dari Azerbaijan. Dulu bagian dari Uni Soviet, Azerbaijan ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991 dalam situasi penuh kekacauan. Krisis ekonomi dan perang dengan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh menjadi luka terbuka yang membentuk identitas nasional negara ini. Dalam kekacauan itu muncul satu figur kuat, yaitu Haidar Aliyev. Ia adalah mantan pemimpin Soviet Azerbaijan yang kembali mengambil alih kekuasaannya pada tahun 1993, dan sejak saat itu dinamika politik Azerbaijan mengalami transformasi besar. Aliyev dan kemudian putranya Ilham Aliyev membangun rezim patrimonialistik yang menjadikan kekuasaan sebagai warisan keluarga. Terus mereka juga memanfaatkan minyak untuk membiayai proyek-proyek modernisasi besar dari gedung pencakar langit di Baku hingga event internasional seperti Eurovision. Strateginya sederhana tapi efektif, yaitu gunakan pembangunan untuk memperkuat legitimasi dan gunakan keamanan untuk membungkam kritik. Dan hari ini Azerbaijan adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di kawasan Kaukasus, tapi juga berada di peringkat bawah dalam hal kebebasan pers dan kebebasan sipil. Menurut Freedom House, negara ini tuh tergolong sebagai rezim tidak bebas dengan tingkat represi terhadap jurnalis, aktivis, dan oposisi yang sangat tinggi. Dan sistem hukumnya pun telah dikondisikan untuk melindungi elit politik dan menekan suara alternatif. Sekarang kita beralih ke Rwanda. Nah, negara ini mengalami salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah manusia modern, yaitu genosida pada tahun 1994, di mana sekitar 800.000 orang, mayoritasnya adalah etnis Tutsi, dibantai dalam waktu kurang dari 100 hari. Dari reruntuhan itu muncullah seorang pemimpin yang kini menjadi wajah Rwanda, yaitu Paul Kagame, pemimpin militer dari kelompok Rwandan Patriotic Front atau RPF. Dan Kagame ini tuh dikenal sebagai pemimpin visioner yang membalikkan wajah Rwanda. Nah, dalam waktu 2 dekade, Rwanda itu berubah dari negara yang hancur menjadi Afrikan Singapura, dengan ibu kota Kigali yang bersih, efisien, dan digital. Ia memperkenalkan Vision 2022, cetak biru pembangunan ekonomi, digitalisasi, dan investasi infrastruktur yang agresif. Rwanda menjadi destinasi favorit investor dan donor internasional karena citra stabilitasnya. Namun di balik itu semua, ada kontrol negara yang sangat ketat atas politik, media, dan masyarakat sipil. Penantang politik itu dibungkam, terus aktivis dan jurnalis itu kerap dipenjara atau bahkan tewas dalam keadaan mencurigakan. Kagame bahkan mengubah konstitusi untuk memungkinkan dirinya terus mencalonkan diri hingga 2034. Seperti di Azerbaijan, stabilitas dipertahankan lewat represi, tetapi dibungkus dalam narasi pembangunan dan modernitas. Kedua negara ini berasal dari latar yang sangat berbeda. Yang satu pasca Soviet, yang lainnya yaitu pasca genosida. Tapi keduanya ini menempuh jalan yang mirip, yaitu menggunakan trauma masa lalu untuk membenarkan sentralisasi kekuasaan hari ini. Di Azerbaijan, narasi ancaman separatisme dan bahaya dari Armenia dijadikan alasan untuk memperkuat kontrol negara. Di Rwanda, trauma genosida menjadi tameng moral untuk membungkam diskusi politik yang dianggap berpotensi memecah belah.
Dan ini adalah bentuk baru dari otoritarianisme modern, di mana kekuasaan tidak lagi ditopang oleh kekerasan terbuka, tapi oleh performa pembangunan. Rezim seperti ini tuh cerdik dan membaca selera dunia, yaitu mereka tahu bahwa cerita kemajuan lebih penting daripada demokrasi sejati di mata investor dan negara donor. Keduanya ini merupakan contoh klasik dari apa yang disebut para ilmuwan politik sebagai developmental authoritarian regimes, yaitu otoritarianisme yang mengklaim legitimasi melalui pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama kita perlu pahami kerangka teoritisnya. Developmental authoritarianism adalah istilah yang mengacu pada bentuk pemerintahan otoriter yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi sebagai basis legitimasi politik. Rezim seperti ini tuh tidak bergantung pada demokrasi elektoral atau kebebasan sipil, tapi pada narasi efisiensi, stabilitas, dan kemajuan. Konsep ini tuh terkait erat dengan apa yang disebut legitimasi performatif. Sebuah kondisi di mana penguasa mendapatkan penerimaan dari publik bukan karena partisipasi, tapi karena keberhasilan nyata atau yang dipersepsikan dalam pembangunan. Dan tak hanya itu, dalam konteks global pasca Perang Dingin, rezim semacam ini juga bisa dikategorikan sebagai stabilitokrasi, istilah yang merujuk pada pemerintahan yang menjual stabilitas politik sebagai produk utama ke dunia luar, khususnya ke negara-negara donor atau mitra dagang. Nah, dalam kasus Azerbaijan, kita melihat bagaimana sumber daya alam, terutama minyak dan gas, itu dimanfaatkan dalam membangun kekuatan ekonomi sekaligus memperkuat kontrol politik. Rezim Ilham Aliyev yang mewarisi kekuasaan dari ayahnya, ia menampilkan keberhasilan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur kota Baku dan ajang-ajang internasional. Namun di balik pencitraan itu terdapat sistem politik yang represif, pemilu yang tidak bebas, oposisi yang dibungkam, dan media yang dikontrol ketat. Nah, dari sisi teori, Aliyev menggunakan legitimasi performatif. Ia tidak memberi ruang partisipasi publik yang luas, tetapi menunjukkan bahwa negara itu berhasil membangun. Dalam kerangka rentier state theory, Azerbaijan juga merupakan contoh negara penyewa, di mana pemasukan negara itu tidak tergantung pada pajak warga, tetapi dari sumber daya alam. Ini memperlemah akuntabilitas publik dan memungkinkan negara membeli loyalitas politik sambil menekan oposisi. Nah, berbeda dari Azerbaijan, Rwanda itu tidak memiliki kekayaan alam yang besar, tetapi justru itulah yang membuat strategi Kagame itu unik. Ia membangun legitimasi melalui narasi efisiensi birokrasi, anti korupsi, dan pembangunan berorientasi teknologi. Rwanda mengundang investasi asing, memperluas digitalisasi, dan menerima banyak bantuan luar negeri, namun dengan kendali negara yang sangat terpusat dan kontrol sosial yang ketat. Rwanda ini menampilkan diri sebagai negara dengan developmental patrimonialism, di mana sumber daya negara itu digunakan untuk pembangunan tapi tetap dikontrol oleh elit sempit yang setia pada Kagame dan RPF. Sistemnya itu tidak demokratis, tetapi dikemas dengan narasi reformasi modern dan efisiensi negara. Kritik terhadap negara itu mudah disamakan dengan pengkhianatan terhadap stabilitas pasca genosida, dan ini digunakan untuk delegitimasi oposisi. Dalam teori post-conflict authoritarianism, seperti dijelaskan oleh Regens, Rwanda itu menjadi model bagaimana negara pasca konflik dapat membatasi demokrasi dengan alasan jangan sampai tragedi itu terulang. Nah, jadi rasa trauma kolektif itu diolah menjadi alasan untuk sentralisasi kekuasaan dan penghapusan pluralisme politik. Lalu kita memasuki perbandingan langsung Azerbaijan dan Rwanda. Keduanya ini kan menawarkan contoh bagaimana pembangunan ekonomi itu dapat dijadikan tameng untuk menutup ruang demokrasi. Meski dalam narasi resmi, keduanya itu memproyeksikan diri sebagai negara modern, aman, dan progresif. Yang pertama, perbandingan latar sejarah dan trauma nasional. Di Azerbaijan mereka mewarisi bekas struktur Soviet dengan sistem birokrasi yang kuat dan elit politik yang terlatih di era komunisme. Setelah kemerdekaan tahun 1991, negara ini tuh jatuh ke dalam krisis ekonomi dan konflik militer, terutama dalam perang dengan Armenia mengenai wilayah Nagorno-Karabakh. Trauma ini kemudian dieksploitasi sebagai narasi persatuan nasional dan ancaman eksternal, yang terus dijaga hingga kini oleh rezim Ilham Aliyev.
Rwanda di sisi lain bangkit dari trauma genosida 1994. Luka kolektif itu dimanfaatkannya oleh Paul Kagame dan Rwandan Patriotic Front untuk membangun narasi politik yang menolak pluralisme dengan alasan menjaga stabilitas dan mencegah kembalinya kekerasan etnis. Terus di sana itu diskusi politiknya dibatasi dan kritik terhadap negara itu kerap dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perdamaian nasional. Nah, jadi keduanya itu menggunakan trauma sejarah sebagai justifikasi penguatan kekuasaan eksekutif dan menciptakan semacam tabu terhadap kritik, ya, dengan atas nama stabilitas dan persatuan nasional. Yang kedua itu ada strategi pembangunan ekonomi. Di Azerbaijan, pembangunan difokuskan pada ekonomi ekstraktif, terutama minyak dan gas. Pemasukan dari ekspor energi digunakan untuk proyek-proyek megastruktur seperti Flame Towers di Baku, yaitu modernisasi infrastruktur kota dan promosi citra negara lewat ajang-ajang internasional seperti Formula One atau Eurovision. Ini semua itu bertujuan menciptakan legitimasi performatif, yakni memperlihatkan bahwa negara kuat karena mampu membangun. Dan di Rwanda, di sana itu menempuh jalur yang berbeda. Tanpa sumber daya alam signifikan, Kagame itu mengedepankan ekonomi berbasis jasa, digitalisasi, dan mode pembangunan berbasis donor. Program-program seperti Vision 2022 and Made in Rwanda memposisikan Rwanda sebagai Singapore of Afrika. Dan pemerintahan di sana itu secara aktif mengatur pertumbuhan sektor teknologi dan UMKM untuk mengangkat citra negara sebagai negara modern dan efisien. Dan di sini perbedaan utama muncul. Azerbaijan itu mengeksploitasi sumber daya alam, sedangkan di Rwanda mengendalikan pengelolaan citra, inovasi, hubungan luar negeri untuk mendapatkan dana pembangunan. Namun hasil akhirnya sama. Pembangunan itu dipakai untuk menutupi represi. Nah, yang ketiga itu ada represi politik dan kendali terhadap masyarakat sipil. Di Azerbaijan dikenal luas sebagai negara dengan kontrol media yang ketat, kriminalisasi terhadap jurnalis independen, dan penggunaan sistem peradilan untuk menekan oposisi. Oposisi politik lemah karena sistem multipartai dikondisikan untuk tidak mengancam partai berkuasa, bahkan organisasi masyarakat sipil kerap dicurigai sebagai antek asing. Nah, kalau di Rwanda, represi itu lebih bersifat terstruktur dan berbasis pada kontrol ideologis. RPF memonopoli narasi sejarah dan identitas nasional. Kritik terhadap Kagame itu seringkali dibingkai sebagai potensi menyulut kebencian etnis atau bahkan peningkatan genosida. Dan banyak tokoh oposisi itu terpaksa hidup di pengasingan, sementara yang masih aktif di dalam negeri itu berhadapan dengan intimidasi dan kriminalisasi. Jadi jika Azerbaijan itu represinya lewat hukum dan peradilan, Rwanda itu melakukannya lewat kontrol memori kolektif dan ideologi nasional. Yang terakhir itu ada respons nasional. Kedua negara ini memiliki strategi cerdas dalam membentuk persepsi internasional. Azerbaijan itu bermain di arena geoenergi, menjalin hubungan kuat dengan Eropa sebagai pemasok energi alternatif dari Rusia. Terus hubungan ini juga sering membuat Barat tutup mata terhadap isu HAM. Di Rwanda, mereka memposisikan dirinya sebagai model pembangunan Afrika. Sangat dekat dengan lembaga donor seperti World Bank, IMF, dan berbagai NGO global. Kagame itu dipuji sebagai strongman yang efisien, meski laporan pelanggaran HAM itu terus muncul dari aktor-aktor lokal. Di sini kita bisa dapat mengatakan kalau keduanya itu berhasil mengkonstruksi citra luar negeri yang mengaburkan fakta represi domestik. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari ini adalah Rwanda dan Azerbaijan itu adalah dua wajah dari otoritarianisme modern yang belajar bicara dalam bahasa pembangunan. Mereka itu tidak menggerentak dengan senjata, tapi dengan indeks ekonomi. Mereka juga tidak mengekang lewat kamp konsentrasi, melainkan lewat narasi stabilitas dan pembangunan. Dalam dunia yang mengukur keberhasilan dari pertumbuhan dan ketertiban, kedua negara ini tuh menjadi bukti bahwa otoritarianisme bisa hadir dengan wajah bersih dan gedung pencakar langit. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya memohon maaf, dan referensi akan berada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.